nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Anak-anak, orang muda, Bapak Ibu, saudara-saudariku, para sister, frater, bruder, dan juga rekan-rekan imam semua, selamat sore. Pada sore hari ini nuansa kebersamaan kita berbeda. Karena kita mau bersama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Ia anugerahkan kepada kita semua. Dan teristimewa atas rahmat imamat yang dianugerahkan kepada kami para imammu. Ada yang 18 tahun untuk Romo Cahyo, 32 tahun untuk Romo Peter, dan 25 tahun untuk saya pada tahun ini. Kita bersyukur sebuah ekspresi bahwa kita sungguh beriman. Dan segala sesuatu yang kita alami dalam hidup itu adalah hadiah cuma-cuma yang diberikan Allah. Maka kita bersyukur. Dan yang kedua adalah sebuah ekspresi cinta akan dukungan, perhatian, dan juga kebersamaan yang diberikan oleh sesama dan juga oleh saudara-saudari semua. Dan juga kita mengucap syukur sebagai sebuah ekspresi bahwa kita membuka pintu bagi berkat baru untuk siara dan perjalanan kita. Maka Tuhan yang mempunyai segala sesuatu dalam kelimpahan senantiasa menyertai kita kapan dan di mana saja kita berada. Kadang kita lupa bersyukur, kadang kita lupa untuk kembali padanya. Maka di awal perayaan penuh sukacita ini kita mohon ampun untuk segala dosa dan ketidakpantasan kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, para suster, frater, bruder, rekan-rekan imam, sekali lagi selamat sore. Dan yang sangat saya cintai anak-anak sekalian dan juga sahabat-sahabat orang muda. Momen ini adalah momen yang sangat menarik untuk kita semua. Untuk kembali melihat setiap perjalanan dan langkah-langkah kita. Karena apa yang kita lakukan senantiasa terurai dalam tapak-tapak putus membentuk sebuah perjalanan. Kadang perjalanan kita ada yang jauh, ada yang dekat. Siarah perjalanan imamat adalah siarah perjalanan yang muaranya adalah kedekatan dengan Allah melalui kedekatan dengan sesama dalam pelayanan keseharian. Karena itu syukur dan terima kasih. Pada kesempatan ini pertama-tama mau mengekspresikan bahwa kita tidak bisa terlepas dari berkat, rahmat, dan kebaikan Tuhan. Ada kita, hidup kita, perjalanan dan siarah kita, itu mungkin karena kebaikan dan kasih Tuhan. Dan juga mau mengekspresikan cinta kita kepada sesama, kepada mereka yang ada di sekitar kita, yang memberikan dukungan, perhatian, cinta, dan mau berjalan bersama. Karena perjalanan menjadi semakin menarik kalau kita berjalan bersama menuju tujuan yang sama. Dan yang ketiga, dengan bersyukur, kita juga mau membuka pintu bagi berkat yang baru dalam hidup kita. Keterbukaan dan kerendahan hati senantiasa mengajak kita untuk bersyukur. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang paling kurang memiliki iman dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Pada hari ini bersama kami imam-imammu mau bersyukur atas kebaikan dan rahmat Tuhan dalam siara dan perjalanan kami sebagai gembalanya. Ada yang 18 tahun, 32 tahun, 25 tahun. Dan di sini ada paling kurang 10 imam juga dengan pengalaman perjalanan siarah masing-masing. Dan yang angkanya paling besar dalam siarah itu tetap 32.
tetapi kalau usia itu bisa beda-beda. Dan di sini juga ada rekan-rekan imam yang baru ditabiskan beberapa waktu kemarin. Dan mereka sementara mempersiapkan diri untuk misi di mancanegara, Afrika dan juga Eropa. Dan di sini hadir juga para father yang akan diutus untuk mengalami pengalaman lintas budaya, lintas negara, terutama untuk membagi kebaikan dan berkat Tuhan kepada sesama. Angka 18, 25, 32 tidak punya arti kalau tidak dimaknai dari waktu ke waktu. Dan angka itu hanya punya makna dikala kita membiarkan kebaikan dan cinta Tuhan dalam perjalanan setiap hari. Dan cinta Tuhan kita bagi dengan sesama kita. Maka merayakan HUT Imamat adalah kesempatan untuk berhenti sejenak. Melihat semua berkat yang kita terima dan yang telah kita bagikan dengan sesama. Dan juga melihat kembali berkat yang kita alami dan yang belum kita bagikan dengan sesama. Dan juga mengevaluasi semua pengalaman berkat yang diterima dan juga pengalaman membagi atau tidak membaginya. Karena dengan mengevaluasi kita memberi bobot baru dalam siara dan perjalanan hidup kita. Sokrates bilang, hidup yang tidak direfleksikan, hidup yang tidak dievaluasi, tidak layak untuk dijalani. Secara lain bisa dikatakan tidak layak untuk dihidupi. Maka dikala kita bersyukur, di saat itu serentak kita mengevaluasi tentang perjalanan dan juga tentang seluruh apa yang kita alami dalam hidup ini. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini menarik mengingatkan kita semua tentang talenta. Talenta mesti dibagi. Semakin dibagi, ia semakin menggandakan dirinya. Segala berkat yang kita terima mesti juga dibagi. Dan dikala kita membaginya, dengan itu berkat juga akan menjadi bertambah. Karena berkat dan kebaikan senantiasa menggandakan dirinya dalam sunyi dan mempengaruhi orang dalam diam. Tergantung dari semangat dan keterbukaan setiap kita untuk menerima dan juga untuk terus membaginya. Hari ini menarik Amsal coba memberi penegasan tentang pentingnya menghargai pekerjaan tangan. Tetapi bukan cuma pekerjaan tangan, tetapi orang yang melakukan pekerjaan itu perlu dihargai. Karena itu Amsal coba mengekspresikan bahwa penghargaan terhadap pekerjaan tangan itu seperti penghargaan terhadap sebuah istri yang cakap. Ia adalah seorang yang cakap parasnya dan cakap hatinya. Ia adalah seorang pribadi yang bekerja secara optimal dan bertindak atas dasar sikap cinta akan Allah dan sesama. Orang seperti ini senantiasa membuka dirinya terhadap kebaikan Tuhan dan juga membaginya dengan sesama. Karena itu pekerjaan tangan atau pekerjaan apapun di dalamnya kita bergelut, semua itu punya nilai yang tinggi, baik di hadapan Allah maupun dalam keseharian kita. Entah pekerjaan kita di kantor, rumahan, di perusahaan, atau di mana saja, semua itu punya makna. Maka selanjutnya Yesus coba menggugat tentang talenta 5:21. Talenta kepada yang diberikan 5, dia mengembangkannya menghasilkan 5. Yang diberi 2, dia menggandakannya menghasilkan 2. Dan yang 1, dia takut untuk menggandakan itu. Kita bertanya kenapa orang takut menggandakan talenta yang Tuhan berikan. Alasannya sederhana. Karena orang lupa untuk bersyukur bahwa kita memiliki atau dikaruniai sesuatu oleh Allah dalam hidup kita. Lalu kadang juga mungkin dipengaruhi berpikir negatif bahwa diri sendiri tidak bisa, tidak mampu, dan tidak sanggup. Atau juga selalu membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dan tidak siap untuk belajar dari keunggulan, kelebihan yang lain. Dan yang keempat, hilangnya semangat kerendahan hati untuk belajar dan siap diisi oleh kelebihan yang orang lain miliki. Karena itu orang pendamkan talentanya. Orang kuburkan talentanya. Tetapi mereka yang mengembangkan talentanya, senantiasa mereka terbuka terhadap rahmat dan kebaikan Allah. Setiap kita diberi talenta yang cukup untuk masing-masing kita kembangkan.
Maka mari kita dalam keseharian di mana saja kita berada, kita mengembangkan talenta yang kita miliki. Pada hari ini kami para imam, 3 gembalamu yang ada di Pademangan ini merayakan HUT imamatnya. HUT itu sebenarnya setiap tahun. Ada 18, ada 25, ada 32. Tetapi hari ini dibuat istimewa karena kita mau menggugah kembali agar setiap kita selalu bersyukur. Dan dalam pelayanan sebagai seorang misionaris, kapan dan di mana saja kita berada, ada satu sisi lainnya yang menarik, yang membuat pelayanan itu semakin indah untuk dilalui dan semakin menarik untuk disimaki. Bahwa setiap pelayanan kita itu bisa menggembirakan banyak orang dan juga bisa tidak menggembirakan banyak orang. Maka sisi lain yang menarik itu bahwa setiap misionaris itu siap untuk dikritik. Karena dengan dikritik, dengan itu kita mengetahui tentang apa yang kita lakukan dan juga tentang apa yang orang harapkan dalam kehidupan setiap hari. Karena itu dalam mengkritik senantiasa ada 2 sisi ini. Satunya yang konstruktif, yakni mengkritik, mengkritisi, lalu juga memberikan jalan keluar untuk apa yang dikritiki, konstruktif. Lalu yang kedua yakni kritik yang sifatnya destruktif, mengkritik tetapi tidak memberi solusi untuk apa yang dikritiki. Dan dengan mengkritik kita bisa tahu siapa kita untuk orang yang kita kritiki. Dan dengan mengkritik kita juga memberi pesan tentang apa posisi kita untuk orang yang kita kritiki. Maka nasihat orang bijak katakan begini, kalau dalam hidupmu kamu tidak mau untuk dikritik, jangan buat apa-apa. Dan juga jangan katakan apa-apa. Pasti burung pun, cacing pun, apalagi manusia tidak pernah akan mengkritikmu. Tetapi bukan itu yang manusia butuhkan. Bukan itu yang kita perlukan. Kita senantiasa melakukan hal-hal baik dalam hidup ini. Entah dipuji atau tidak dipuji orang. Tetapi kebaikan itu mestinya untuk kebaikan itu sendiri. Karena setiap kita dianugerahi dengan pelbagai konteks dan juga pelbagai situasi. Kerendahan hati dan juga keterbukaan untuk menerima senantiasa membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam hidup ini. Maka Santa Teresia dari Kalkuta bilang, berjuanglah selalu untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil dalam hidupmu dengan cinta yang besar. Karena dengan itu hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu akan terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, berapapun talenta yang kita miliki kita kembangkan. Semoga mendatangkan berkat untuk kita dan juga berkat untuk sesama. Karena talenta yang dibagi-bagikan senantiasa akan menggandakan dirinya dan menjadi akan semakin banyak. Syukur bagi Tuhan untuk segala berkat dan kasih-Nya, dan juga terima kasih untukmu semua untuk segala bentuk dukungan, untuk segala bentuk perhatian dan cinta yang telah diberikan, baik eksplisit maupun implisit, baik dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk spiritual. Semuanya itu menoreh sebuah kenangan dalam setiap persiarahan para misionaris. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga Tuhan yang punya segala sesuatu dalam kelimpahan senantiasa memberkati kita dengan berkat surgawi dan duniawi sekarang hingga selamanya.